Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ini adalah pembahasan terakhir subbab mengenai mata kuliah kecerdasan buatan atau artificial intelligence, mengenai logika fasi. Nah, sebelum masuk ke dalam eh, objek eh, permasalahan atau subjek masalah itu kita harus tahu ini tuh berhubungan dengan apa ya. Logika fasi itu. Jadi di sini itu kontennya adalah definisi sistem pakar, kemudian siapa pakar, model sistem pakar, dan bagian utama sistem pakar. Dari konten di sini kita bisa melihat bahwa logika fasi itu berkaitan erat dengan sistem pakar atau SPK, sistem pendukung keputusan atau bahasa Inggrisnya itu Decision Support System. Hmm. Nah, tujuannya itu supaya apa? Yaitu mahasiswa dapat memahami filosofi kecerdasan buatan dan mampu menerapkan beberapa metode kecerdasan komputasional dalam menyelesaikan sebuah permasalahan baik secara individu maupun berkelompok atau kerjasama tim. Jadi tidak semuanya ya, hanya bisa diharapkan menerapkan beberapa metode kecerdasan buatan seperti yang kemarin itu, misalkan metode DSF itu ya, kemudian UJS ya, Uniform Courses dan mungkin metode-metode turunannya seperti algoritma genetika misalkan itu. Tidak semuanya itu diterapkan. Kemudian tujuan instruksi khususnya itulah memahami definisi logika fasi, kemudian memahami proses dalam logika fasi dan memahami metode difusifikasi yang ada. Oke, kita langsung masuk saja ya. Jadi ini sebenarnya ada pendahuluan ya. Siapa yang pertama kali menggagas ini itu seharusnya ada. Karena ini tidak ada, saya coba untuk menyampaikan apa yang saya ingat bahwa logika fuzzy ini penemunya itu ya yang apa namanya menemukan logika ini pertama kali itu orang Iran kalau nggak salah ya namanya Lotfi Azadeh di tahun 1960-an, 60 berapa gitu, kurang tahu. Yang jelas 60-an. Ya, yang di mana beliau berpikir bahwa logikal sistem ini atau fuzzy ini yang mengikuti cara penalaran manusia yang cenderung menggunakan pendekatan dan bukan eksak ya. Jadi nilai dari pendekatan itu nilainya itu eh, kombinasi dari nilai real antara 0 sampai 1 ya. Misalkan 0,1, 0,2, 0,25, 0,35. Nah, itu seperti itu. Dan operasi logika. Jadi nilai real itu dipadukan dengan ke, operasi logika. Oke ya. Yang sebelumnya kalau logika yang crisp atau logika yang pasti itu hanya punya nilai 0 dan 1 gitu ya. Jadi tidak ada tengah-tengahnya. Maksudnya bukan pendekatan tapi dari 0 ke 1 apa dari 0 atau 1 ya, bukan 0 ke 1 tapi 0 atau 1. Kalau misalkan kita mengambil contoh itu eh, menghidupkan lampu misalkan. Kalau 0 itu berarti itu di off, dimatikan. Kalau 1 itu di on, dihidupkan. Nah gitu. Ya meskipun ini itu nilainya real antara 0 sampai 1, tapi di situ masih mengandung operasi logika. Jadi perpaduan ya, itu ya. Berikutnya itu Chris Logich. Nah, dasarnya apa ya Chris Logich ini? Chris Logich itu di sini dijelaskan Chris Logich is concerned with absolute true or false. There is no in between. Jadi Chris Logich itu absolut ya, mutlak benar atau salah itu true or false. There is no in between, tidak ada sesuatu di antaranya itu tadi 0 atau 1 tadi itu nilainya.
Jadi tidak ada 0, berapa itu tidak ada. Contohnya, rule di sini misalkan if temperature is higher than 18 Fahrenheit ya F itu it is hot. Otherwise it is not hot. Nah, berarti maksudnya jika temperatur itu lebih tinggi suhunya ya di atas 80 derajat itu dianggap panas. Selain dari itu tidak panas. Nah, otherwise is it not hot. It is not hot ya, tidak panas. Maka ketika ada kasus di sini temperatur sama dengan 100 Fahrenheit, itu kan di atas ya, lebih besar, lebih tinggi daripada 80 Fahrenheit. Dianggapnya panas, hot ya. Kemudian temperatur ya sama dengan 80,1 F, berarti di atas 80 itu juga dianggap hot. Nah, ketika temperatur itu 79,9 Fahrenheit, di bawah 80 dianggap not hot. Temperatur 50 Fahrenheit dianggap juga not hot karena di bawah 80. Nah, seperti inilah yang eh, dimaksud ini posisinya hanya ada dua nilai di situ, hot dan not hot, itu saja. Oke ya. Jadi kita bisa melihat di sini kenapa ini memberikan contoh seperti ini karena kita bisa melihat lah di angka 80,1 ya itu kan dengan 80 itu sangat dekat ya. Itu hot ya. Nah, sekarang 79,9 itu juga sangat dekat ya. Selisih 0,1 dianggap sudah not hot. Padahal naik 0,1 derajat sedikit itu sudah not hot. Nah, ini kasus-kasus seperti inilah yang eh, dimaksudkan atau digagas oleh penemu fazi ini supaya bisa lebih dilakukan pendekatan ya, supaya tidak mutlak ketika 79,9 derajat ini naik ke 80 itu dianggapnya kelihatan sangat jauh perbedaannya padahal hanya 0,1 selisihnya. Nah, selanjutnya kasus pasti dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang relatif ya. Misal tinggi badan saya, Andi menilai bahwa tinggi badan saya termasuk tinggi. Sedangkan Nina menilai bahwa tinggi badan saya termasuk sedang. Nah, ini kan relatif ini. Yang seperti ini itu relatif dan ini tidak bisa didekati dengan eh Chris Logis tadi itu ya. Chris Logis itu nggak bisa. Karena ketika Andi ngomong ke saya bahwa badan saya termasuk tinggi, dengan Nina juga ngomong bahwa tinggi badan saya termasuk sedang, itu yang benar yang mana? Jadi ini nggak bisa dijadikan ukuran akhirnya kan gitu. Kemudian ada lagi manajer produksi bertanya pada manajer pergudangan beberapa stok barang yang ada pada akhir minggu ini. Kemudian manajer produksi akan menetapkan jumlah barang yang harus diproduksi esok hari. Ini juga pakainya perkiraan-perkiraan tertentu yang sifatnya itu bukan lagi kepastian tapi pendekatan. Pelayanan restoran memberikan pelayanan kepada tamu. Kemudian tamu akan memberikan tip yang sesuai atas baik tidaknya pelayanan yang diberikan. Ini juga sama. Semuanya relatif dan pendekatan. Anda mengatakan pada saya seberapa sejuk ruangan yang Anda inginkan. Kemudian saya akan mengatur setting AC pada ruangan ini. Itu juga sama. Dan ketika Anda naik taksi, Anda berkata pada taksi meminta seberapa cepat yang Anda inginkan. Kemudian super taksi akan mengatur pijakan gas taksinya. Ini juga sama. Semuanya pakai pendekatan, tidak bisa dipaksakan untuk crisp tadi itu. Kemudian alasan penggunaannya. Yang jelas Fazi itu sebenarnya kalau dengar dari namanya mungkin ya ketika saya dulu pertama kali mendengar Fazi itu kayaknya rumit gitu ya. Terus buka buku-bukunya itu tambah bingung lagi. Ya, Fazi itu kan soalnya dalam bahasa Indonesia itu kalau diartikan secara mentah ya artinya logika kabur gitu ya atau abu-abu lah. Nah, abu-abu itu kan ya tengah-tengahnya antara hitam dan putih. Dikatakan putih tidak, hitam juga tidak. Ya, itu penggunaannya itu mudah dimengerti, konsep matematikanya sebenarnya sederhana, sangat fleksibel,
memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat atau kabur. Nah, ini toleransi ini yang menjadi garis bawahnya ya. Mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks ya. Ini bisa juga pakai nonlinear ya. Karena permasalahan di dunia ini memang kebanyakan lebih banyak nonlinearnya daripada yang linear gitu. Jadi ini cocok. Dapat menengharapkan pengalaman pakar secara langsung tanpa proses pelatihan. Jadi tidak ada proses training di logika fuzzy itu langsung saja diterapkan ini metodenya. Dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Ya, kebanyakan memang digunakan di eh, apa ya perancangan alat-alat elektronik tertentu ya. Misalkan seperti menghidupkan lampu LED gitu ya. Itu pakainya fuzzy itu bisa di apa namanya dikonfigurasikan menggunakan fuzzy. Didasarkan pada bahasa alami karena memang pendekatannya adalah manusia tadi itu. Fuzzy tidak sama dengan probabilitas. Kalau probabilitas itu berkaitan dengan ketidakmenentuan dan kemungkinan. Sedangkan logika fuzzy itu berkaitan dengan ambiguitas dan ketidakjelasan. Nah, jadi seperti itu ya. Berikutnya contohnya ini ya. Contoh yang pertama, bedanya fuzzy dengan probabilitas atau kemungkinan. Kalau yang pertama itu Billy memiliki 10 jari kaki. Nah, probabilitas Billy memiliki 9 jari kaki adalah nol ya, karena sudah jelas Billy itu punya 9 jari kaki. Jadi nggak mungkin lah ada kemungkinan Billy kok tahu-tahu 9 dia punya 9 jari kaki. Keanggotaan Fuzzy Billy pada himpunan orang dengan 9 jari kaki itu tidak sama dengan nol. Kemudian, probabilitas botol satu berisi air beracun adalah 0,5 dan 0,5 untuk isi air murni. Mungkin air tersebut tidak beracun. Nah, isi dua botol memiliki nilai keanggotaan 0,5 pada himpunan air berisi racun. Nah, berarti airnya itu pasti beracun. Oke. Nah, untuk gambar diagramnya seperti ini ya. Fungsi keanggotaan untuk Chris logic itu if temperatur ya, kurang lebih dari atau sama dengan 80 Fahrenheit, it is hot. Nilainya itu kalau dilogikakan one or true, satu atau benar. If temperatur ya itu kurang dari 80 Fahrenheit, it is not hot, nol, ya, zero or false. Nah, fungsi keanggotaan dari Chris logic ini gagal membedakan antara member pada himpunan yang sama, gitu ya. Ada problem-problem yang terlalu kompleks untuk didefinisikan secara tepat nih ya. Jadi kalau posisinya mepet itu tadi gimana? Misalkan 79,9. Jadi kalau pakai crisp seperti tidak toleransi ya. Jadi kalau misalkan suhunya misalkan 50 itu dianggapnya tidak panas oke lah. Tapi kalau suhunya itu 79,9 posisinya itu dari angka 80 itu cuma 0,1 itu dianggap tidak panas itu kayaknya kok nggak kayak seperti tidak ada toleransi gitu lah. Dianggap tidak panas gitu saja. Nah, bahasa alami itu seperti ini ya, lebih ke arah relatif ya. Budi tinggi, apa yang dimaksud dengan tinggi? Ya. Kemudian ada lagi budi sangat tinggi ya. Nah, sangat tinggi ini apa bedanya dengan tinggi? Nah, itu kan kompleks itu. Ya, bisa bertengkar kalau nggak ada toleransi. Bahasa alami ini tidak transaksikan ke nilai absolut nol dan satu ya karena kerelativitasan itu tadi karena eh, logika yang biasa itu ya atau Christoph itu kan dia sifatnya absolut ya. Absolut itu kan mutlak. Karena mutlak itu lawan kata dari relatif gitu ya. Nah, ada lagi contoh N 28 tahun.
28 tahun ini nilainya adalah 0,8 pada himpunan muda. Berarti kemungkinan N ini dianggap muda itu 0,8 nilainya misalkan gitu. Nah, kemudian Bob 35 tahun. Umur Bob ini adalah 0,3 pada himpunan muda. Jadi mudanya si Bob ini dianggap muda itu dengan apa namanya nilai toleransi 0,3. Sedangkan Charlie 23 tahun. Nah, nilainya 1 pada himpunan muda. Jadi dianggap muda itu ikutnya. Nah, tidak seperti statistik dan probabilitas, derajat tidak menggambarkan probabilitas objek tersebut pada himpunan, tapi menggambarkan taraf atau tingkat keanggotaan objek pada himpunan. Nah, seperti ini kalau dibuat logika fuzzy itu ya. Jadi nilai fuzzy itu berasosiasi dengan derajat keanggotaan pada himpunan. Jadi ini misalkan umur ya, yang sini itu yang himpunan muda di sini ya, yang sedang atau dewasa itu middle di sini ya, yang ini old yang di sini. Ya, maksud dari diagram ini artinya muda, dewasa dan tua itu masih ada persinggungan, ada himpunan irisan gitu di sini. Ya, misalnya di area sini 20 sampai 40 ini ada di sini yang di area sini itu adalah yang persinggungan antara muda dan dewasa. Begitu juga yang sini ya, antara dewasa dan tua. Jadi ada singgungannya di sini itu. Nah, kalau dibuat timbunan diagram semesta atau himpunan semesta tuh gini. Yang sebelah ini adalah Krivs set vs fuzzy set. Itu Krivs set itu ya ini in itu yang in itu hitam, yang out itu yang putih ya gitu aja. Tapi kalau fuzzy set itu bentuk lingkarannya aja beda ya. Ini agak melengkung-melengkung nggak jelas dan ada abu-abu di sini ya. Yang in sama yang out. Jadi untuk dari menuju in ke out ini ada abu-abunya di situ, ada kekaburannya di situ. Nah, itu yang himpunan. Ini juga sama ya. Jadi ini kalau ini kan gambarnya mantep ya. Bulatan hitam, sebelahnya langsung putih gitu. Tapi kalau Fazi enggak bulatan hitam, tapi mau ke putih ini akan ada yang kabur-kabur dulu atau abu-abu dulu gitu ya. Percikan-percikan ini dulu. Oke ya. eh ini misalkan lagi ada contoh pakai Krips set ya, yang tradisional tadi itu atau cross Krips logik. Orang dengan tinggi 150 cm maka ia tergolong sedang. Nah, berarti kalau nilai sedang berarti 1 ya. Nilainya 1. Jadi jelas jelas dia itu sedang, himpunan sedang. Mu itu himpunan ini ya. Orang dengan tinggi 150 cm maka ia tergolong tidak tinggi. Nah, berarti karena jelas tidak tinggi ya, tidak tinggi. Untuk himpunan tidak tinggi dia itu tidak termasuk dalam himpunan tinggi, berarti nol. Orang yang dengan tinggi 165 cm kurang 2 milimeter, maka ia tergolong tidak tinggi. Padahal kurangnya hanya 2 milimeter ya. Ini yang menyebabkan kurang ini entah rambutnya, entah apanya ya. Nah, padahal itu butuh toleransi. Jadi hanya kurang 2 milimeter padahal. Ya. Oke, itu contohnya untuk yang himpunan eh, apa tadi itu Chris Vlogik tadi itu. Nah, kalau Fazi masih ada toleransi-toleransi seperti ini ya. Jadi kalau lihat kurvanya itu Chris set itu nggak nembus sampai sini ya. Ini kan nggak nembus, ini juga nggak nembus sampai. Tapi kalau Fazi itu ada tembusannya nah ini. Ada yang masuk ke sini, ini ada yang masuk ke sini, ada yang masuk ke sini. Jadi masih ada toleransi tertentu ketika nilainya itu selisihnya nggak begitu jauh gitu ya dengan himpunan berikutnya. Gitu.